Apa tanggapan kalian terhadap sidang hari ini? Bisa disampaikan sedikit? Kalau saya, Kuat sedikit. saya melakukan kesalahan saya itu bukan karena memperkaya diri sendiri, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Iya. Kamu kayak mana? Berharap Pak Hakim mengadili keadilannya. Adilnya ya, menyerahkan sepenuhnya untuk pengacara ya. Oke, saya. Dua pemuda di Medan terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar setelah membeli sekitar 25 liter Pertalite menggunakan jerigen. Keduanya menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis 11 Juni 2026. Polisi menyebut kedua terdakwa diamankan saat berpatroli di tengah kelangkaan BBM pada Senin 6 Januari 2026. Saat melintas di sebuah SPBU di Jalan Jamin Ginting, Medan, petugas mendapati keduanya sedang mengisi Pertalite menggunakan jerigen. Kedua pemuda tersebut kemudian diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi sorotan karena pembelian BBM hanya sekitar 25 liter, sementara ancaman hukuman dinilai sangat berat. Kuasa hukum terdakwa menilai sanksi tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang didakwakan. Ya, kalau kami sebagai kuasa hukum berpendapat bahwa momentum hari ini kami meminta kepada Dirut Pertamina, Menteri BUMN, dan pemilik SPBU harus juga bertanggung jawab dalam persoalan ini. Kenapa? Karena tugas negara adalah memastikan distribusi minyak itu sampai ke daerah pelosok. Mereka sebenarnya sedang membantu pengiriman minyak itu sampai ke pelosok. Harusnya nggak cocok juga, hanya karena 20 liter minyak, mereka ditahan dengan ancaman 6 tahun dengan denda 60 miliar. Jadi negara harus memberikan apresiasi kepada orang ini dua, agar mereka juga diberikan penghargaan karena telah membantu negara mendistribusikan minyaknya sampai ke pelosok-pelosok. Begitu. Apa gaungnya Bang sehingga kita meminta supaya Dirut Pertamina itu memberi perhatian dalam kasus ini Bang? Per hari ini negara tidak bisa mendistribusikan minyak Pertalite atau apapun namanya itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Buktinya apa? Di perkebunan. Apakah ada depot-depot minyak resmi di situ? Itu semua adalah penjual-penjual yang minyak-minyak eceran. Apakah itu sekarang sudah ditahan dan ditangkap oleh negara? Kan tidak. Mereka harus Pertamina harus berterima kasih kepada mereka karena sudah mengambil tugas negara untuk mendistribusikan minyak sampai ke pelosok daerah. Oke. Untuk agenda selanjutnya sidang apa ini Bang? Jadi di hari Kamis kita akan menghadirkan saksi yang memang membuat undang-undang pidana dan membuat undang-undang migas. Nanti beliau akan menjelaskan apa sih maksud pasal 55 undang-undang migas itu. Apakah pasal 5 undang-undang migas itu memang diperuntukkan untuk menangkap yang dua ini, atau memang menangkap orang-orang yang jumlah liternya lebih besar yang kita anggap sebagai mafia. Apakah itu cocok diterapkan di sini, atau memang kepada mafia yang memang besar-besar minyak yang dia selundupkan. Tapi Kasat sama Kadit mau dipanggil Bang? Iya, Kasat dan Kanit juga harus dimintai pertanggungjawaban karena mereka secara administrasi, secara hukum acara juga menyalahi. Karena fakta yang terungkap dalam persidangan, mereka tersangka dulu baru BAP ahli dilakukan. Harusnya menurut Undang-Undang Migas, mereka diperiksa sebagai saksi, lalu diperiksa terlebih dahulu ahli, lalu digelar perkara, lalu mereka bisa menjadi tersangka. Dan bukan ahli migas yang menyatakan mereka tersangka, harusnya diperiksa kembali ahli pidananya. Jadi harus dua ahli migas dan ahli pidana. Di berkas perkara tidak ada memang keterangan ahli pidana yang menyatakan mereka bersalah. Hanya satu ahli migas, dan itu pun di tanggal 7. Dan mereka ditetapkan tersangka di tanggal 7, ahli migas diperiksa di tanggal 7. Pertanyaannya kapan gelar perkaranya? Begitu. Jangan lupa subscribe ya.